Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kembali kita boleh berada bersama-sama dalam rumah Tuhan untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dan biarlah iman kita senantiasa dibangun dan dikuatkan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mau mengarahkan hati kita untuk kita menyembah Allah kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, kesetiaan-Mu, segala berkat-Mu dalam kehidupan kami.
Saat ini kami memuliakan nama-Mu Bapa, karena hanya Engkau yang layak dipuji, disanjung, dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sama-samanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sama-samanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah yang suci, Maha mulia, Maha mulia, Kau disanjung sama-samanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Maha kuasa, Kau disanjung sama-samanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengagungkan nama Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah
Terpujilah nama Engkau yang layak diagungkan dan ditinggikan. Biarlah namamu saja yang dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas pagi hari ini kami boleh kembali berada di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami mau bersuka cita di dalam nama-Mu. Kami mau persembahkan ibadah kami ini Tuhan, biarlah berkenan kepadamu. Dan biarlah Tuhan Engkau melawat setiap umat-Mu. Dan kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Dan kami mau persembahkan ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin jemaat semua bersuka cita. Saya melihat wajah-wajah yang cerah ceria. Kita sangat bersuka cita, kita boleh tetap terus beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Mari kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan. Mari katakan, aku mau bersuka cita. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Mari bersyukur kepada Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan segenap hatiku. Aku mau menceritakan. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Haleluya, kita bersuka cita bagi nama Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan, Raja atas dunia kita. terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, pujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib, Ajaib dan penuh keagungan. satu hati, Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita boleh bersuka cita. Saya melihat wajah-wajah yang bercahaya dan penuh semangat. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya senantiasa Roh Allah yang menyertai akan kehidupan kita, yang memberikan kita kekuatan, yang menyertai setiap hari-hari kita. Dan biarlah Roh Allah yang akan memberikan kekuatan, memberikan pengertian, memberikan pengajaran, dan boleh membuat kita mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku,
saat ini kita mau buka hati kita bagi Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima anugerah-Mu, hidupku bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami, menyertai kami sampai tempat ini untuk datang memuji, menyembah Engkau, bahkan lebih lagi mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin sertai kami Tuhan agar kami bisa memahami firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, mengerti firman-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan karena karya salib-Mu, karena pengorbanan-Mu, karena berita Injil yang sudah kami dengar, sudah kami terima, kami bisa memperoleh hidup kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan waktu ini hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Ya, supaya kedengaran suaranya. Karena sangat banyak kelihatannya, tapi tidak ada suaranya, itu aneh. Jadi harus ada suaranya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Di sini saya memberi tema khotbah saya memberitakan Injil. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita melihat konteks firman Tuhan saat ini yang kita pelajari, mungkin sering sudah kita dengar, sering sudah kita pahami tentang pemberitaan Injil, tentang pengkabaran baik atau yang disebut dengan amanat agung. Ini hal yang harus dilakukan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia menyampaikan pesan ini kepada murid-muridnya agar mereka harus memberitakan Injil. Kita semua yang ada di tempat ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus, bisa mengenal kepada Tuhan Yesus itu karena ada Injil. Karena ada yang menyampaikannya. Ada misionari yang datang ke tempat ini. Yang kita bisa kenal kalau kita pelajari, anak-anak teologi sering belajar di sejarah gereja. Sejarah gereja Asia, yang dimana kekristenan sudah masuk ke Indonesia.
Mari kita lihat kalau bisa slide ditampilkan. Jadi kekristenan sudah ada sejak tahun 650 Masehi. Sudah ada masuk ke Indonesia yang dimana di daerah Pancur Deli Serdang, daerah Sumatera, bahkan juga di Barus, Tapanuli Tengah. Ini sudah masuk kekristenan melalui perdagangan. Kalau kita belajar tentang sejarah, perdagangan India ke Indonesia mencari rempah-rempah. Disitulah Injil tersampaikan, disitulah Injil dikabarkan, diberitakan. Bahkan sudah mendahului agama tetangga kita, Muslim. Kristen duluan masuk ke Indonesia. Tapi seringkali dikenal kekristenan masuk di Indonesia abad ke-16. Yang dimana yang dibawa oleh Belanda atau Spanyol. Di Maluku, di Manado bagian timur. Ya itu benar. Tapi ternyata Indonesia sudah masuk, Injil masuk ke Indonesia sudah masuk mulai tahun 650 Masehi. Kalau Muslim abad 13. Jadi kita sudah duluan ada. Kristenan itu sudah ada di Indonesia mulai tahun itu. Itu semua karena apa? Karena Injil. Kita semua di sini percaya karena Injil. Bahkan di suku Batak dikenal dengan misionari yang pasti kita tahu, no mention, orang Jerman. Itu bukan dari Belanda atau dari Spanyol, tapi dari Jerman. Bahkan juga di Papua kita kenal dengan Karl Wilhelm dan Johann Geisler yang menyampaikan Injil ke tanah Papua. Di daerah Jawa ada yang tahu misionarinya? Peter Jans dari Belanda dengan rekannya yaitu Kiai Ibrahim Tunggal Wulung, orang pribumi. Kita semua di sini yang sudah menerima Tuhan Yesus percaya ini karena orang-orang misionari, karena ada pengkabaran Injil. Makanya kita harus mengerti kenapa kita harus belajar tentang Injil, kenapa kita harus belajar tentang hal ini. Jangan hanya sekedar tahu amanat agung, tapi kita tidak menghidupinya, kita tidak tahu. Karena yang paling penting adalah di Alkitab, yaitu pengkabaran Injil, firman Tuhan. Kalau tidak ada yang mengkabarkan Injil, tidak ada yang menyampaikan Injil, nggak akan ada orang percaya. Betul nggak? Firman itu kita tahu karena ada dari pendengaran kita. Kita mendengarkan itu firman. Makanya kita tahu. Mari kita lihat apa arti Injil itu. Kalau dalam bahasa Yunaninya, Injil itu euangelion, yang diartikan di sini kabar gembira atau berita baik. Jadi Injil itu adalah kabar gembira, berita yang baik, berita yang mendatangkan sukacita. Itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris kuno disebutkan gospel, yang diartikan juga kabar baik. Injil bisa kita simpulkan bahwa mengenai kehidupan pengajaran atau kebangkitannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus dari kematiannya, bahkan dia bangkit untuk menyelamatkan manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang Injil, Injil itu berfokus kepada Tuhan Yesus. Ada kitab Injil-Injil yang kita kenal dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kitab Injil-Injil. Itu yang kita tahu. Semua di kitab Injil ini bercerita tentang Yesus Kristus, tentang pengajarannya, tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, untuk menebus umat manusia, untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya Injil adalah hal yang paling penting di Alkitab. Kita harus menyampaikan Injil seperti yang diperintahkan Tuhan. Bagaimana agar kita bisa menyampaikan Injil atau Injil ini disampaikan? Atau bagaimana kita bisa melakukan amanat agung ini? Itu menjadi pertanyaannya dalam kehidupan kita. Mari kita lihat apa yang Tuhan suruh kepada kita ketika dia sebelum naik ke surga. Di bagian yang pertama, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang pertama yang harus kita tahu
amanat agung diperintahkan kepada kita semua, kepada murid-murid Tuhan, yaitu untuk menjadikan murid. Menjadikan murid kepada siapa? Kepada semua bangsa. Semua bangsa harus menjadi murid Yesus. Tapi apakah semua orang di dunia ini bisa menjadi murid Yesus? Hati Tuhan maunya seperti itu. Tapi manusia bukan berarti robot, bisa dikendalikan, enggak. Punya kehendak bebas, bisa menerima atau enggak. Tapi yang jelas Tuhan mau katakan kepada kita sebagai murid Tuhan, kita harus pergi menjadikan murid Yesus, yaitu semua bangsa. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pergi. Beranjak dari zona nyaman kita, keluar dari daerah nyaman kita. Berani melangkah, ada action, ada tindakan. Pergi untuk memberitakan Injil. Terus ketika dia sudah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, baru masuk ke hal baptisan. Dibaptis dalam nama Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Dibaptis. Siapa yang harus pergi? Itu pertanyaannya sekarang. Kita yang ada di sini. Kita semua, yaitu murid-murid Tuhan. Hal yang keliru, yang selalu kita berpikir, orang yang pergi itu adalah orang-orang pendeta aja. Itu para misionari, itu salah. Seharusnya pemikiran yang benar, kita semua yang di sini harus bisa menyampaikan Injil. Karena perintah Tuhan di sini, yaitu kepada muridnya. Bukan hanya kepada satu orang, bukan hanya kepada Petrus. Tidak, tapi kepada semuanya. Harus pergi. Kepada siapa kita pergi? Kepada orang-orang yang belum percaya. Saudara-saudara, kalau kita lihat statistik di Indonesia, data kependudukan, 80% lebih itu Muslim. Kristen hanya sekitar hampir 10, 8, 9 atau hampir 10%. Sisanya Hindu Buddha. Kalau kita melihat hal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap tenang saja, biarkan saja, diam saja? Dan masih banyak kalau kita lihat di dalam data dari para penginjil, misioner dari luar, masih banyak di Indonesia yang disebut dengan suku terabaikan. Suku-suku yang belum dijangkau. Suku-suku di pedalaman yang belum mengenal Injil, belum tahu Injil. Banyak yang belum percaya Yesus. Tapi di 8% itu orang Kristen, apakah sudah semua juga menerima Yesus sungguh-sungguh atau belum? Mungkin hanya KTP doang. Di datanya kan, dari kecil Kristen. Tapi belum menerima dan percaya Yesus sungguh-sungguh, belum tahu arti Injil itu. Berapa kita yang di sini sudah yakin masuk surga semuanya? Siapa yang yakin masuk surga di sini? Coba angkat tangan. Hanya beberapa, yang lain gak mau angkat tangan. Sama seperti murid saya di sekolah. Saya tanya, udah yakin masuk surga? Belum. Kenapa? Karena masih banyak dosa. Terus saya tanya, kapan kamu berhenti berbuat dosa? Bingung dia jawab. Ya, karena manusia akan selamanya bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita sudah mengerti tentang Injil, udah tahu, kita sudah disucikan, dikuduskan ketika percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah dikuduskan, dosa kita yang kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Itu sudah ditebus oleh Tuhan. Masa kan Tuhan harus naik turun kayu salib lagi? Kalau kita bilang, kita katakan bahwa sebentar karena dosa berbohong membuat kita hilang keselamatan, atau dosa yang akan datang membuat kita hilang keselamatan. Enggak. Dosa yang akan datang itu sudah Tuhan tebus. Bahkan di Alkitab bilang kalau kita datang kepadanya, minta ampun, berdoa, Tuhan akan ampuni. Asalkan kita mengaku kepada Tuhan. Inilah Injil yang harus disampaikan. Masalah manusia adalah tentang dosa. Tidak ada yang lain. Semua manusia pengen masuk surga, pasti. Tapi bingung masuk surganya gimana. Jalannya melalui apa? Jalannya hanya melalui Injil, yaitu kabar baik, kabar gembira yang harus kita sampaikan kepada orang-orang lain. Mari kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 2.
Lukas 10 ayat 2 katakan, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan tuaian itu. Ya, kalau kita lihat di statistik ini, data kependudukan Indonesia, banyak tuaian, tapi pekerjaannya sedikit. Alkitab bilang kita harus minta, berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengirim orang-orang yang siap untuk menyampaikan Injil. Seharusnya kita jemaat Tuhan juga harus menyampaikan Injil semuanya. Jangan hanya para misionari atau hanya pendeta aja, itu hanya tugas pendeta kok. Hanya tugas yang para pelayan tidak, tapi kita semuanya sampaikan Injil. Sampaikan kebenaran itu. Jangan kita sendiri yang masuk ke dalam kerajaan surga. Kata Pak Obaja, ketika kita di jalur sudah jalan yang benar untuk pergi ke arah surga, seharusnya kita membawa orang-orang lain juga untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Alasan orang yang sering tidak mau menyampaikan Injil yang pertama, kebanyakan orang percaya itu takut menyampaikan kabar baik itu. Takut ditolak, takut salah, dan juga takut dipukul, disiksa. Tapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, apakah Injil itu dilarang nanti di zaman sekarang? Orang menyampaikan? Enggak. Dari zaman dulu, dari zaman Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus semuanya ditolak, ada yang dibenci. Bahkan dari kisah mereka, kematian mereka sangat mengerikan. Mati sebagai martir, dibunuh, dipenggal, ditarik dengan kuda, bahkan disalib terbalik. Memang ada tantangannya, tidak gampang. Tapi bukan berarti kita harus takut menyampaikan Injil itu. Bukan berarti kita stuck diam, tidak mau menyampaikan Injil. Kalau kita belajar, kemarin saya ada ikut kuliah kontekstual, menyampaikan Injil dengan bahasa kontekstual, dengan bahasa atau budaya suku yang harus kita tuju, kemana kita pergi. Contoh kalau di suku Jawa, Injil disampaikan dulu dengan kisah-kisah yang dibuat dengan wayang seperti itu. Ada wayangnya tentang Tuhan Yesus, dibuat cerita seperti itu, memasukkan Injil melalui suku atau budaya yang ada. Tapi bukan berarti mengurangi Injil itu, mengurangi firman-Nya, enggak. Tetapi hanya mengikuti kontekstual. Ketika saya juga belajar waktu menyampaikan Injil pertama kali di Jogja. Jadi ada kelas untuk menyampaikan Injil. Jadi setiap hari kami harus dapat 2 orang minimal itu. Kalau ada lebih, puji Tuhan. Jadi ketika kami itu mulai menyampaikan ini, pertama ke Malioboro, naik Trans Jogja, terus waktu itu ke Solo, cari orang damai. Kami berbahasa pakai kontekstual, berbicara dengan mereka. Awalnya kenalan dulu, sapa, terus bolehkah Pak saya berbagi tentang kabar baik? Oh boleh. Jadi pakai bahasa buah kuldi, buah kejatuhan manusia itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu kita bilang buah kuldi, Siti Maryam, terus menceritakan tentang persembahan kurban dan sebagainya, sampai kepada Isa Al-Masih. Terus ditanya terakhir, Bapak, menurut Bapak gimana? Bapak mau percaya kabar baik ini? Oh maaf, saya sudah punya keyakinan. Ya udah selesai. Oh iya Pak, makasih. Nggak dipukul kok, nggak ditampar, tidak. Kalau memang mereka menolak nggak apa. Yang penting kita sudah menyampaikan. Siapa tahu ada yang tertarik. Saya sudah berapa kali menyampaikan, ditolak, nggak masalah. Walaupun sudah pakai bahasa kontekstual, tidak masalah. Tapi saya juga menyampaikan kepada yang Kristen juga, kayak murid-murid saya. Kemarin ada sekitar hampir 10 orang mereka yang belum menerima Tuhan Yesus. Bahkan ketika saya suruh doa pribadi, mereka menangis. Saya terharu, puji Tuhan. Ada jiwa yang diselamatkan. Mereka sudah ikut gereja, ada yang sudah ikut pelayanan. Tapi kalau ditanya, sudah yakin masuk surga belum? Enggak yakin. Terus kalian bisa masuk surga karena apa jalannya? Bingung.
Karena berbuat baik, karena rajin ibadah, rajin ke gereja. Bingung jawabannya, jadi ngawur. Wah ini gimana ini? Orang tuamu ajarin nggak di rumah? Jarang, cuma baca Alkitab. Baca Alkitab tentang apa? Mazmur. Ya iya, di Mazmur nggak ada tentang Tuhan Yesus. Harus belajar tentang Injil. Nggak semua di Alkitab bercerita tentang Tuhan Yesus, tapi ada sebagian yang menceritakannya tentang nubuatan, tentang kedatangannya. Tapi itu belum sampai di Injil. Injil itu harus menceritakan keseluruhan tentang Tuhan Yesus, kematiannya, kebangkitannya, untuk tujuannya menyelamatkan manusia. Yang berikutnya, alasan orang tidak menyampaikan Injil, nyaman dengan zona nyamannya. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Terus itu hanya tugas pendeta atau penginjil, menganggap itu semua. Terus menyampaikan Injil dengan gaya hidup. Ada orang beralasan tidak mau menyampaikan Injil, ya udahlah saya menyampaikan Injil dengan gaya hidup saya, berbuat baik dan sebagainya. Kalau menurut saya itu belum sampai menyampaikan Injil. Karena itu hasil atau buah dari Injil itu. Ketika kita sudah percaya, kita menghidupi firman-Nya, belajar, ya kita menghasilkan buah. Tapi belum sampai. Itu belum menyampaikan Injil. Sampaikan Injil tentang Yesus Kristus. Coba orang Belanda atau orang Spanyol atau orang Jerman dulu nggak datang ke Indonesia, atau datang ke Indonesia, di Indonesia nggak ngomong, hanya oh iya dari perbuatan baik saya aja kok. Sedangkan mereka datang ke sini untuk menjajah kita. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Apakah dengan perbuatan mereka sudah menyatakan menyampaikan Injil? Belum. Harus ngomong, harus sampaikan. Kalau nggak disampaikan, itu belum menyampaikan Injil. Itu seringkali menjadi alasan kita. Apa menjadi poin penting buat kita? Sebagai orang percaya harus sadar amanat agung ini. Bahwa ini tugas untuk kita semua. Bukan hanya para penginjil, hanya pendeta saja. Tapi kita semua menyampaikan Injil itu. Menyampaikan kabar baik itu agar orang-orang bisa dimenangkan. Semua manusia pasti pengen punya upah, yaitu mahkota. Salah satu mahkota yang bisa dimiliki di surga yaitu ketika orang menyampaikan Injil atau memenangkan jiwa. Jadi kalau saudara pengen punya mahkota di surga, harus berani menyampaikan Injil. Terus yang kedua, dikatakan di sini ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketika kita sudah menyampaikan Injil, kebenaran itu kepada mereka, kita harus mengajarkan mereka. Mengajarkan segala sesuatu, mengajarkan firman Tuhan. Dan dikatakan di sini bukan hanya sekadar mengajar, melakukan segala sesuatu, tetapi sampai mereka bisa melakukan. Ajar kepada mereka, bukan hanya ngomong-ngomong aja, tetapi didampingi supaya mereka bisa melakukan firman itu. Bahkan mengajarkan mereka juga agar bisa menginjil, menyampaikan Injil itu kepada orang lain. Tidak berhenti kepada mereka aja, tapi mereka juga bisa memuridkan jiwa-jiwa lain. Bisa menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain juga, berbagi. Itulah yang diajarkan. Terus menerus. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, jemaat mula-mula. Bisa tolong dibukakan, Mas Dili. Kisah Rasul 2 ayat 41. Ayat 41 sampai 42. Dikatakan di sini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini yang dilakukan jemaat mula-mula. Ketika mereka sudah mendengar Injil, mereka mau dibaptis, tapi di sini bukan hanya sekedar sampai di situ aja. Mereka berkumpul, bertekun dalam pengajaran. Bahkan dikatakan dalam persekutuan. Jadi ketika kita sudah percaya, kita harus tetap ikut pengajaran dan bertekun dalam persekutuan. Tidak boleh langsung ketika percaya, udah sudah percaya kok, udah selamat. Tidak bisa. Nanti menjadi orang yang tidak ada pertumbuhan rohani. Ketika sudah percaya harus ada pengajaran, ada ikut persekutuan.
Di sini kita semua jemaat Tuhan, sudah berapa sering kita ikut persekutuan dalam seminggu? Di gereja sudah ada persekutuan yang sudah dibentuk, sudah dibuat. DNA udah ada. Tapi sudahkah kita mengambil bagian terlibat di dalamnya? Dalam pengajarannya? Atau cuma hanya hari Minggu aja kita ikut ibadah, ikut persekutuan? Jemaat yang bertumbuh selalu bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Tidak membiarkan diri hanya datang hanya hari Minggu doang, hanya sekali aja, enggak. Bukan hanya saat saya sudah percaya menerima Tuhan Yesus, udah selesai, tidak. Tapi terus belajar agar bertumbuh di dalam Tuhan. Seekor domba kalau jauh dari gembalanya akan apa? Tersesat. Bukan hanya tersesat juga, akan dimakan atau diterkam oleh serigala. Begitu juga jemaat Tuhan, kalau terlalu lepas dari pengembalaan gereja, jauh dari persekutuan, jauh dari pelayanan, bisa bahaya. Iblis kita setiap hari ada di samping kita, bukan berarti enggak. Kalau kita membiasakan diri jauh dari persekutuan, jauh dari pengajaran, itu akan akhirnya membuat kita jatuh dalam dosa lagi. Akan terjerat oleh jeratan iblis. Seharusnya kita terus berusaha datang kepada Tuhan ketika sudah percaya menerima, ikut persekutuan, ikut pengajaran, ikut kegiatan yang membangun iman kita, rohani kita, datang kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri. Banyak gereja-gereja juga yang mengabaikan persekutuan, yang sudah lupa dengan pengajaran. Ada beberapa mungkin gereja yang sudah mengabaikan itu. Seharusnya gereja juga tidak boleh mengabaikan itu. Persekutuan dan pengajaran, itu harus tetap ada. Dan yang terakhir saudara-saudara, poin yang terakhir, di sini kita bisa lihat, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Ternyata ketika kita menyampaikan Injil, kita menyampaikan kabar baik itu, kita mengajarkan mereka dalam persekutuan itu, kita tidak sendirian. Ada apa? Dikatakan di sini, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Yang dimana ketika di dalam Kisah Rasul nanti, pasal yang kedua, ada hari raya Pentakosta. Ada yang dijanjikan oleh Tuhan, penolong yang setia selalu bersama dengan kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menyertai kita, menolong kita, membantu kita agar bisa menyampaikan Injil itu. Yang harus kita sadari, bahwa manusia nggak bisa membuat orang selamat, nggak bisa. Manusia nggak bisa membuat orang itu bisa langsung mengerti tentang firman Tuhan, nggak bisa. Hanya Roh Kuduslah yang bisa. Kita hanya alat yang dimana dipakai untuk menyampaikan aja. Biarlah pekerjaan Tuhan lah, bagian Tuhan lah yang memberi pertumbuhan kepada orang itu, yang bisa membuat mengerti akan Injil itu. Tapi yang jelas kita melakukan bagian kita, yaitu menyampaikan saja, mengajarkannya, membimbing dia, menolong dia. Dan biarlah bagian Roh Kudus yang memberi pertumbuhan kepadanya. Saudara-saudara, ketika kita mendengar hal ini tentang Injil, apa yang menjadi di benak kita? Apa menjadi evaluasi kita? Kita sebentar lagi merayakan kenaikan Tuhan. Kita harus terus mengingat kenaikannya mengajarkan kita agar kita menjalankan amanat agung ini. Ini bukan hanya menjadi tugas tanggung jawab para pelayan Tuhan, pendeta atau misionaris, enggak. Tetapi kita semua sebagai murid Tuhan, sampaikanlah Injil dengan berani, dengan kuasa dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dan ketika sudah menyampaikan, didiklah mereka ketika mereka sudah menerima Tuhan Yesus. Ajarlah mereka sampai bisa melakukan. Dan yang terakhir harus sadar, Tuhan terus menyertai kita sampai akhir zaman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang
singkat yang mengajarkan kami tentang firman-Mu, Injil. Bahwa kami harus menyampaikan kabar baik ini Tuhan. Bahwa kami harus menyampaikan berita gembira ini. Bahwa semua orang harus tahu tentang kelahiran-Mu, kematian-Mu, kebangkitan-Mu. Semuanya untuk menebus kami, menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Seharusnya kami terus bersuka cita dan kami bisa membagikan kabar baik ini Tuhan. Kami belajar untuk pergi keluar, menjadikan semua bangsa murid-murid-Mu Tuhan. Kami belajar untuk terus mengajar mereka, mendidik mereka, agar terus dalam persekutuan Tuhan. Bahkan terus kami harus sadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami, menyertai kami, tidak akan meninggalkan kami. Dan Tuhanlah yang memberi pertumbuhan kepada orang-orang yang mendengarkan Injil. Kami hanya sebagai alat Tuhan. Mulai hari ini Tuhan kami mau berkomitmen untuk memberitakan Injil, menyampaikan Injil. Karena gereja Tuhan, kalau tidak ada pengkabaran Injil, tidak ada pertumbuhan di dalam gereja, tidak ada perkembangan dalam gereja. Dan Injillah yang menolong kita untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang sudah tekun untuk mendengarkan firman-Mu, yang sudah sabar untuk datang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang sudah hadir di tempat ini, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki gaya hidup seperti Tuhan, keteladanan seperti Tuhan, yang melakukan, menyampaikan pengkabaran baik ini, amanat agung ini dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Siapa saja yang kami temui, orang-orang terdekat kami, bisa kami sampaikan tentang Injil ini Tuhan, agar mereka bisa diselamatkan, bisa menerima kabar baik ini Tuhan. Terima kasih, berkati negara kami ini Tuhan, negara Indonesia. Biarlah Tuhan menolong mulai dari pemimpinnya, tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan mengurapi Pak Jokowi dan timnya. Biar Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, agar terus memberkati negara ini dengan penuh kebijaksanaan daripada Tuhan. Biar negara kami semakin makmur, semakin maju, karena Tuhan yang mengizinkannya. Berkati juga para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang ada di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberkati mereka. Biarlah mereka terus menjadi alat Tuhan yang menyampaikan kabar baik ini. Bahkan para penginjil, para misionari, Tuhan terus pakai mereka agar terus menyampaikan Injil dengan penuh semangat, sukacita, kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sedang mengalami masalah pergumulan. Biarlah Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberi jalan di mana mereka terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan pertumbuhan iman mereka Tuhan selalu menyertai, Tuhan terus memberkati, agar mereka bertumbuh dalam Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa yang di sorga. Dan pada saat ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Setiap pokok doa kami, bahkan kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, Tuhan memberkati mereka, berkati pelayanan mereka, berkati masa tua mereka Tuhan, berkati anak-anak mereka, berkati cucu mereka, terus menjadi teladan bagi kami semua Tuhan, terus memberkati kami semua Tuhan, dan terus mengajar kami semua dengan pengajaran yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita akan tugas pelayanan kita semua untuk menjadi pemberita Injil. Sebentar kita akan memberikan persembahan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Saya minta yang bertugas untuk mempersiapkan diri. 2 Timotius 4 ayat 5 mengatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang luar biasa yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, memberikan peringatan untuk kami senantiasa melakukan akan tugas pelayanan kami Bapak, kewajiban kami Bapak untuk senantiasa memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan syukur kami yang terbaik sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas kesetiaan dan kebaikan-Mu Bapa. Engkau melihat setiap jemaat-Mu Tuhan yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan, Engkau senantiasa memberkati akan kehidupan mereka, pekerjaan, studi dan segala aktivitas kehidupan mereka Tuhan. Engkau senantiasa melimpahkan kasih karunia dan berkat-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk segala kebaikan dalam pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan. Yang pertama, hari Kamis kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya, tadi seperti sudah disampaikan Kak Peter bahwa kita akan segera memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Hari Kamis tanggal 26 Mei ada ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus jam 10 pagi seperti biasa, 1 kali ibadah. Kemudian sebelum hari Kamis, nanti hari Rabu akan diadakan sakramen baptisan di tempat ini sore ya, Mami, jam berapa? Jam 3 sore, ada beberapa saudara yang akan dibaptis nanti hari Rabu tanggal 25 Mei. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir untuk mendukung doa dipersilahkan. Kemudian untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin menerima pelayanan untuk baptisan maupun sakramen penyerahan anak bisa menghubungi nomor sekretariat gereja yang tercantum di warta jemaat. Jadi mungkin ada yang punya anak-anak kecil belum pernah diserahkan kepada Tuhan, jadi seperti minggu lalu ya kita ada sakramen penyerahan anak, bisa menghubungi nomor sekretariat. Kemudian untuk seperti tadi sudah disampaikan mengenai persekutuan ya, jadi di gereja kita ada komsel namanya DNA, Discipleship, Networking and Action. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam DNA, silahkan menemukan kelompoknya. Yang ingin tanya informasi bisa menghubungi nomor sekretariat atau Bapak Ibu Saudara nyamannya tanya sama siapa boleh, mau tanya sama saya, tanya sama Kak Peter, tanya sama Mbak Yuli, tanya sama Ibu Gembala juga boleh. Nanti bisa diarahkan untuk bergabung dalam kelompok-kelompok DNA yang cocok dengan Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa waktunya pas, teman-temannya pas, jadi supaya kita semua bisa bertumbuh dalam pengajaran dan dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi untuk informasi-informasi yang Bapak Ibu Saudara perlukan bisa bertanya melalui nomor sekretariat gereja yang tercantum di dalam warta Bapak Ibu Saudara. Demikian pengumuman yang boleh kami sampaikan pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan Bapak Ibu Saudara ya, meskipun sudah ada kelonggaran untuk tidak memakai masker di tempat terbuka, tapi kita senantiasa tetap harus menjaga diri sendiri juga menjaga orang lain. Kita tetap melihat kondisi supaya semuanya tetap berjalan dengan baik untuk setiap orang. Terima kasih, demikian pengumuman yang kami sampaikan pada hari ini. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan saya mengundang Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ibadah telah usai, tapi pesan firman Tuhan ini, Injil harus diberitakan, tidak pernah selesai. Itu menjadi tanggung jawab kita, baik hari ini, hari esok, maupun sampai selama-lamanya, karena dunia ini, khusus negeri kita ini, masih banyak tuaian, bahkan banyak orang yang belum mendengar Injil. Ini menjadi tugas kita, firman Tuhan hari ini, kita berdoa supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Ibadah akan selesai, tugas saudara baru dimulai. Karena itu pulanglah
dengan penuh syukur dan sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan kasih karunia, berkat dalam rumah tangga, berkat dalam pekerjaan, berkat dalam pelayanan, berkat dalam pribadi saudara. Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang menyertai saudara, memberkati hidup saudara. Dia berjanji akan memberikan kehidupan dan di dalam segala kelimpahan. Terimalah berkat ini dan pulanglah dengan damai. Kiranya kasih karunia dan anugerah serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas. Maka Allah sumber damai sejahtera akan besertamu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan besertamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.